Selamat malam, Bapak, Abang, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari PR7, saya Pratima Purba dengan NIM 12S23042, dan peer saya Clarissa Manurung dengan NIM 12S23049. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan hasil praktikum kami pada TL07. Sebelum masuk ke dalam case-nya, kami akan menjelaskan bagian kasusnya terlebih dahulu. Nah, untuk kasusnya ini, yaitu adalah disjoin. Nah, gimana? Ini lanjutan dari praktikum sebelumnya. Nah, dalam operasional kegiatan akademi, 1 tahun akademi diselenggarakan dalam 2 semester reguler, yaitu odd dan even. Artinya, ada semester ganjil dan genap. Nah, sebuah semester antara ataupun short atau semester pendek. Dalam 1 semester dapat dilaksanakan lebih dari 1 mata kuliah, dan setiap mata kuliah dapat diikuti oleh sekumpulan mahasiswa. Penyelenggaraan perkuliahan, suatu mata kuliah pada suatu semester dengan semester lainnya dapat dilakukan oleh dosen atau tim dosen dengan konfigurasi yang dapat berbeda. Sebagai contoh, mata kuliah operating system. Pada pelaksanaannya sebelumnya diampu oleh GPS, THS, dan AJP, namun pada pelaksanaan berikutnya hanya diampu oleh GPS dan THS. Nah, setiap mahasiswa dapat mengikuti beberapa mata kuliah pada suatu semester di tahun akademik. Di akhir semester, mahasiswa akan diberi nilai hasil atau serangkaian asesmen. Bila nilai dirasa kurang memuaskan, mahasiswa dapat mengajukan remedial dengan pemenuhan terhadap syarat dan aturan yang berlaku. Bila nilai akhir dirasa masih kurang memuaskan, mahasiswa dapat mengambil kembali mata kuliah tersebut pada semester yang mendatang. Nah, bila hal di atas dapat diantisipasi dengan baik, maka solusinya dengan mengizinkan pelaksanaan perkuliahan ataupun course history. Nah, jadi nanti mahasiswa akan memiliki history ataupun jejak di mana mata kuliah apa saja yang sudah diambil dan mata kuliah yang dirasa kurang memuaskan bisa diulang pada semester pendek ataupun di semester ataupun tahun selanjutnya. Nah, mulai dari semester dan tahun akademik di mana mata kuliah ataupun course-nya ini tersedia untuk pertama kali hingga periode akhir. Nah, lebih lanjut, untuk setiap periode akan disajikan dalam daftar mahasiswa di enrollment yang mengikuti beserta prestasi ataupun grade yang akan diraihnya. Nah, eh, pada praktikum kali ini menitik beratkan ataupun difokuskan untuk pada disjoin. Nah, di sini pada studi kasus sebelumnya itu belum secara jelas dijabarkan mengenai relasi antara mata kuliah dan periode pelaksanaan pada satu semester di suatu tahun akademik, serta kemungkinan perbedaan konfigurasi pengampunya. Nah, hal ini berpotensi adanya inkonsistensi solusi pada kode tersebut. Nah, jadi sebagai contoh mata kuliah Austrodat yang dibuka setiap tahun akademik pada semester ganjil ataupun odd eh, akan di akan diampu oleh JPS dan THS pada tahun 2021 dan 2022. Nah, tahun akademik yang akan mendatang akan dibuka, namun bisa saja yang pengampunya tuh dosennya akan berbeda. Nah, maka solusinya itu eh, kami akan menambahkan uh, bagian work, kemudian controller, open course, dan nanti si worknya ini tempat semua fungsi yang akan dijalankan untuk di bagian si driver dan controllernya. Nah, eh, langsung saja masuk ke code-nya. Nah, untuk bagian course, seperti biasa, sama seperti sebelumnya, berisikan eh, atribut yaitu kode, nama, kemudian berapa SKS, dan passing grade-nya. Kemudian membuat konstruktornya, kemudian untuk mengambil nilainya, kemudian di sini menggunakan override untuk mengubah nilainya atau menyimpan nilainya tersebut ke dalam bentuk string. Ini bisa dengan pipeline. Itu juga di dalam enrollment ada atribut yang disimpan adalah student course year, semester berapa, kemudian grade-nya berapa, grade dari nilai tersebut apa, kemudian statusnya gimana, dan tem. Kemudian lecturer di mana ini menyimpan objek yang menyimpan data-data si dosennya eh, yang menggunakan extends person. Nah, di sini ada 3 atribut yang disimpan itu adalah inisial, kemudian stdpgr, kemudian emailnya. Nah, di sini menggunakan override sama seperti si course dan enrollment, di mana override ini digunakan untuk
menyimpan ke dalam bentuk string, dan ini bisa dengan pipeline. Kemudian di open course akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan bagian dari open course, yaitu di mana pada bagiannya ada atribut-atribut course code, academic year, semester, lecturer, course name, credit, dan passing grade-nya. Yaitu lalu menggunakan public open course, yang di mana ada course code, academic year, semester, lecturer, course name, credit, dan passing grade. Nah, lalu ada juga public open course yang dimana parameternya itu yaitu course code, course name, credit, passing grade, yang dimana menggunakan tanda dis yang dimana nanti course code-nya akan disimpan dalam bentuk course code seperti ini. Begitu juga dengan academic year disimpan dalam year, semester, sem, lecturer, begitu seterusnya. Lalu di sini akan di public file set course code yang dimana di sini akan constructor center untuk mengembalikan nilai dari course code-nya. Begitu juga dengan academic year, semester, lecturer. Lalu di sini return this yaitu untuk mengembalikan nilai dari course code-nya, academic year, semester, lecturer. Lalu menggunakan override yang dimana nanti akan menyimpan inputannya itu dalam bentuk string dan akan dipisah dalam bentuk pipeline seperti ini. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, person ini tadi kan ada lecturer itu merupakan ekstensi dari si person, kemudian inilah si personnya ataupun si induknya. Tadi kan inheritance-nya si lecturer dan si studentnya ini, ya kan, extend dari person. Nah, jadi si person ini berisikan ID dan name. Jadi di setiap ada lecturer dan student itu harus memakai ID dan name. Tapi yang membedakan si lecturer ini dengan si student ini, kalau si lecturer punya email, kalau misalnya di student dia tidak mempunyai email. Tuh. Kemudian lanjut ke model selanjutnya. Nah, kami di sini kan menitik beratkan pada yang namanya adanya interface tuh. Nah, interface di sini sebenarnya kami membuat si uh, interface-nya itu si controller kan. Nah, jadi di Word-nya inilah kami buat semua seolah-olah si controllernya ini kami buat sebagai interface. Di mana si Word-nya ini berisikan fungsi-fungsi yang akan dijalankan di dalam si controllernya ini. Nah, jadi sebagian si Word-nya ini itu menginisialisasi jadi public class Word itu adalah penginisialisasian constructor. Nah, jadi di mana nanti di sini menginisialisasi semua array list dari student, enrollment, lecturer, course, open course, dan ID course open dan ID enrollment yang akan disimpan di dalam bentuk array list. Nah, kemudian di sini dibuatlah dia objek. Nah, kemudian di sini kami menggunakan yaitu method dan fungsi yaitu adalah public course, add course, di mana add course-nya ini untuk menambahkan mata kuliah baru ke dalam list. Nah, pecahan 1, 2, 3, 4 ini artinya apa? Pecahan 1, 2, 3, 4 itu berisikan kode mata kuliah, nama mata kuliahnya apa, terus SKS-nya berapa, dan berapa grade-nya. Begitu juga dengan open course. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya, kalau open course ini artinya adalah membuka mata kuliah tertentu pada semester dan tahun tertentu. Nah, jadi mengambil data dari course dan lecturer, di mana di sini dia menggunakan equals dari pecahan 1 dan get code, di mana get code artinya di sini adalah mata kuliah, kode mata kuliah course, ya. Kemudian di sini dan lalu membuat objek open course, di mana hanya membuka jika dosen dan course-nya ada. Nah, kemudian itu dibuat di dalam bentuk ini. Inilah dia kondisi di mana mata kuliah tersebut akan dibuka ataupun bisa diulang jika dosennya ada. Nah, tapi jika kalau misalnya dosennya nggak ada, maka jika ini lihat, kalau misalnya dia studinya eksis dan lektornya eksis, maka
eee, course-nya akan dibuka atau mata mata kuliahnya akan bisa diulang. Nah, kemudian di lecturer list di sini, mmm, di bagian lecturer list ini menggabungkan inisial dan email dosen menjadi satu string yang akan disimpan ke dalam bentuk open course. Nah, di sini kami juga menambahkan show course history di mana tadi eee, pada kasusnya meminta untuk menggunakan course history yang dimana menampilkan riwayat mata kuliah berdasarkan course code dan termasuk semua semester yang dibuka dan semua mahasiswa yang mengambilnya siapa-siapa aja. Nah, kemudian di sini ada fungsi public void add student, di mana di sini menambahkan mahasiswa baru ke dalam objeknya si student tadi std dan dicek apakah nama mahasiswa tersebut sudah pernah ditambahkan ke dalam course yang akan diambilnya eh, pada saat ini ataukah belum pernah sama sekali. Kemudian di sini ada public void enrollment di mana menambahkan data pengambilan mata kuliah ataupun KRS yang disimpan dalam bentuk list enrollment. Nah, kemudian ada mark remedial. Di sini fungsi atau metodenya ini digunakan untuk menandai bahwa nilai mahasiswa tersebut apakah dia masuk ke dalam remedial atau bisa pengulangan dan menyimpan nilai yang baru dengan yang lama. Jadi format nilai baru itu dalam kurun nilai yang lama. Itu ada di sini dia. Hmm, ini dia bagian statusnya. Jadi nanti statusnya itu akan diperbarui gitu. Kemudian nilainya itu contoh yang awalnya dia C bisa diperbarui dengan memperbarui status nilai tersebut menggunakan fungsi fungsi tersebut, fungsi yang ini. Nah, kemudian di sini ada yang namanya add lecturer, di mana add lecturer ini menambahkan dosen baru ke dalam list lecturer dan tidak menambahkan jika ID dosennya sudah ada. Jadi kalau misalnya dia tadi sudah terdaftar nih, ID-nya dosen tersebut, maka tidak perlu lagi ditambahkan gitu. Contoh dia mau mengampu mata kuliah yang lain. Nah, karena udah ada ID di mata kuliah yang sebelumnya, jadi kita tidak perlu lagi menambahkan ID dosen tersebut ke dalam listnya. Nah, kemudian di sini ada update enrollment grade, di mana memperbarui nilai dari mahasiswa untuk course tertentu. Nah, kemudian di sini ada show student detail, di mana menampilkan detail mahasiswa yang mengambil seluruh mata kuliah yang pernah diambilnya apa aja, kemudian mengidentifikasinya berdasarkan SKS yang sudah diambil, dan menampilkan total SKS yang sudah diambilnya. Kemudian di sini ada print data. Print data ini maksudnya apa? Nah, sebelumnya ini untuk bagian show student details ini, kami membuat di sini ada fungsi sama seperti T06 di mana dia berisikan nilainya itu diakumulasikan ke dalam bentuk nilai huruf bagaimana. Kalau dia A berarti dia nilainya range-nya 4, kemudian kalau misalnya dia AB 3,5, B 3,0, BC 2,5, kemudian C-nya grade-nya itu 2,0, D 1,0, E 0, dan kalau misalnya dia nggak mengambil berarti 0. Kemudian di sini ada void print data. Jadi di sini artinya eh, mencetak seluruh data yang telah dimasukkan, contohnya dari si lecturer, dosen, kemudian si mata kuliah, student, dan enrollment-nya. Kemudian masuk ke dalam si controller. Nah, kalau controller ini kami menggunakan switch di mana sama seolah-olah ini merupakan interface. Jadi dia bekerja menggunakan si work, kemudian kami membuat konstruktornya si controller menggunakan objeknya si work, kemudian kami menggunakan proses comment. Nah, proses comment ini apa? Nanti proses comment itu seperti student add, kemudian add course history, dan lain sebagainya. Nanti seperti ini kami membuatnya. Dia kami pakai case, dan kemudian defaultnya dia unknown comment, artinya di luar dari komennya ini, di luar dari komen lecturer, add, student add, enrollment add, dan lain sebagainya, maka dia akan mengeluarkan unknown comment. Tuh. Jadi, kemudian dia pada akhirnya nanti dia akan menggunakan yaitu adalah si constructor print data yang dimana konstruktornya ini berada pada
atau fungsinya ini berada pada si pada model worknya tadi. Nah, kemudian di drivernya ini kami hanya menuliskan eh, hanya untuk si komennya saja. Nah, di mana komennya ini jika dia triple dash maka dia akan berhenti programnya. Nah, di driver satu tetap kami menggunakan scanner di mana agar bisa membaca inputan dari pengguna dan controller dudis artinya di sini kami menggunakan si controllernya. Artinya apa? Fungsi-fungsi yang sudah dideklarasikan tadi di work, kemudian kami membuat kondisinya di controller, kemudian akan dijalankan di driver. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk nilai kami mendapat 100. Puncak. Bukan sih. Nah, maka inputan yang keluar itu sudah sesuai dengan em, yang diharapkan. Demikian video yang bisa kami buat mengenai presentasi kami untuk praktikum yang ketujuh. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.